Shalom The Chosen Youth. Dimanapun teman-teman berada, saya percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita semua. Saya percaya bahwa dalam keadaan begini pun gak menutupi kita untuk tetap menyembah Tuhan. Pada saat hari ini, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama dengan saya dan bersama teman saya Amsal. Kita akan menyembah Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada saat hari ini. Kita buka hati kita untuk Tuhan, kita persiapkan diri kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak youth yang rindu dan haus akan hadirat Tuhan. Kami siap untuk datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau.
Shalom Sobat Muda. Sahabat muda apa sobat muda nih? Sahabat muda ya. Sahabat muda, ya. Oke, 1, 2, 3. Shalom sahabat muda. Oke, The Chosen, pada hari ini kita akan buat sesuatu yang spesial karena firman Tuhan yang disampaikan saat ini. Kita akan coba untuk saling tanya menjawab lagi. Nah, ada beberapa pertanyaan pastinya. Oke, dan untuk itu ada 2 narasumber yang senior sekali. Dua narasumber. Pertama adalah Kanita. Kedua adalah Kaukta. Oke, dan yang pasti gua adalah Citra. Oke, teman-teman, pernah nggak sih selama Corona atau COVID-19 ini kalian merasa khawatir atau merasa cemas mungkin apapun itu, apakah itu tentang keluarga kalian, apakah itu tentang kesehatan kalian, apakah itu tentang sekolah kalian, bahkan pekerjaan kalian. Nah, tetapi hari ini kita mau bahas, khawatir itu penting nggak sih? Atau khawatir itu alamiah atau enggak sih? Atau saat kita khawatir, apa yang kita harus lakuin? Nah, sebelumnya, kita mau mendasari apa yang kita bahas dengan Kanita dan Kak Okta itu dalam Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Saya akan bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7-nya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oke. Nah, pertanyaan pertama untuk kakak-kakak berdua itu, saat COVID-19 atau Corona ini ada nggak sih rasa kekhawatiran dalam diri kalian tentang apapun itu juga? Mungkin dari Kak Kanita dulu. Oke, sahabat muda, izinkan saya menjawab ya. Dan itu tentunya menurut pandangan saya. Jujur, pasti dari semua kita itu yang namanya kekhawatiran di awal-awal COVID masuk ke Indonesia itu menguasai setiap orang, termasuk saya. Saya merasa bahwa, wah, ini kayaknya nih mungkin bulan depan nih kehidupan berhenti. Karena kita lihat situasinya yang begitu menakutkan, begitu mencekam, begitu membuat orang rasanya, wah dunia akan berakhir nih gitu kan. Jadi sempat kepikir gitu, aduh gimana nih anak-anak saya, aduh gimana nih gitu. Semua serba aduh gimana. Tapi sekali lagi itu tidak saya biarkan terlalu lama mengganggu pikiran saya. Karena kembali lagi seperti tadi Citra katakan bahwa dasar dari kehidupan kita orang percaya khususnya kamu anak-anak muda adalah firman Tuhan. Jadi ketika kita khawatir, ketika kita takut, saya kembali bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita di tangan Tuhan, masa depan kita di tangan Tuhan. Amin. Memang saya mau bilang nggak mudah loh teman-teman, saya percaya nggak mudah, itu pun saya rasakan nggak mudah. Di tengah-tengah ketakutan yang menghimpit, itu semua rasanya blank. Tapi itu sekali lagi, kita minta kekuatan Tuhan untuk percaya dan memandang Tuhan. Gitu Kak Citra. Oke, kalau Kak Okta sendiri gimana Kak Okta? Kalau Kak Okta, yang pasti di dalam kekhawatiran menghadapi hari-hari yang seperti sekarang ini, sama kayak Kak Anita bilang, tetap fokus kepada Tuhan saja, lihat Tuhan saja. Amin. Jangan ke kiri, jangan ke kanan, jangan dengar berita ini, jangan dengar berita itu, terus akhirnya ketakutan semakin menggerogoti kita. Hadapi hari-hari dengan semangat, hadapi hari-hari dengan sukacita, maka janji Tuhan akan hidup kita pasti akan kita dapat. Itu saja dari Kak Okta. Haleluya. Saya kira terakhir salam super. Oke. Nah, berarti bisa dikatakan kita sepakat bahwa kekhawatiran itu suatu hal yang normal ya. Kita Benar ya? masih manusia. Betul, kita masih manusia, kita masih nginjek bumi, walaupun kita menyembah Tuhan yang ada di surga. Kita percaya bahwa kekhawatiran itu suatu yang normal. Tetapi yang tadi yang seperti Kak Kanita dan Kak Okta bilang, tetapi kita tidak boleh hidup dalam kekhawatiran. Apalagi sampai ketakutan. Nah, selama kekhawatiran, anggaplah ada pikiran khawatir datang ke setiap kita, kira-kira bagaimana sih untuk kita mengatasinya atau bisa dibilang ya untuk menanganinya gitu, supaya pikiran itu tidak hinggap gitu lama dalam pikiran kita, karena sekali lagi dikatakan di sini akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Jadi dikatakan hati dan pikiran kita harus jaga di dalam Kristus Yesus. Nah, kira-kira ada nggak tips gitu dari Kak Anita atau Kak Okta, bagaimana kita supaya tidak hidup dalam kekhawatiran, atau mungkin kalau saat kekhawatiran datang kita bisa tiba-tiba harus menghilangkannya dengan cepat. Mungkin Kak Okta dulu deh. Oke. Kalau Kak Okta terus memperkatakan dan selalu mengingat, Okta, jaga hati, jaga pikiranmu dengan Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan. Itu saja dari Kak Okta. Memperkatakan di sini memperkatakan apa, Kak? Terus Memperkatakan hal positif, firman Tuhan. memperkatakan ketika kita lagi sendirian atau lagi merasa kok kayak gini ya, katakan saja, aku pasti baik-baik saja, aku pasti sehat, aku pasti semangat, besok aku hadapi dengan sukacita, segala Haleluya. penghalang apapun tidak akan membuat itu melemahkan saya, tapi setiap kelemahan Tuhan memberikan kekuatan Amin. di dalam kelemahan. Good. Itu. Amin. Yap. Amin. Kak Anita, kalau Kak Anita gimana, Kak? Yes, tentu seperti tadi kita bicarakan bahwa kekhawatiran itu akan selalu datang ketika kita selama masih hidup di dunia, masih kita bernafas, masih apa, Yeah. kekhawatiran itu dalam segala hal bisa datang. Nah, tapi sama seperti tadi Kak Okta bilang bahwa ketika kekhawatiran itu datang, pilihannya ada di kita. Betul. Kita mau mendiaminya, kita mau mengeraminya, kita mau Melihara. tinggal di dalam khawatir itu, atau kita mau bangkit untuk melawan dari khawatir itu. Nah, waktu saya datang, waktu khawatir datang di hati saya, contoh misalkan, aduh, nanti kamu nggak bisa keluar-keluar lagi loh, nanti kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi loh, atau mungkin bahkan seumur hidup kamu akan pakai masker terus loh, seperti itu kan mungkin hal yang kecil tapi itu mengganggu gitu kan. Nah, nanti gimana loh kalau tiba-tiba kamu ketemu orang dan kamu sakit, aduh nanti kamu gimana loh ketika kamu keluar ternyata ada orang yang menularkan, itu terus kan datang Betul. kalau kita bicara di masa-masa pandemik ini. Tapi sekali lagi saya juga punya ayat yang puluhan tahun saya pegang. Setiap hari ketika saya bangun pagi, yang saya perkatakan adalah bersama Yesus kita melakukan perkara besar. Amin. Yes. Bersama Yesus tidak ada Yes. yang sukar. Yes. Bersama Yesus ada jalan keluar Yes. untuk saya dan kamu, sahabat Amin. muda. Haleluya. Oke, thank you, Kak, thank you. Jadi sekali lagi, yang tadi Kak Okta bilang, kita memperkatakan hal yang positif, Ya. dan Kakak juga bilang bahwa kita harus hidup di dalam Tuhan, kita harus sekali lagi jangan Tinggal di dalam kekhawatiran. Iya, jangan tinggal dalam kekhawatiran, sehingga tadi yang sempat Kakak juga mention bahwa saat kekhawatiran, kalau kita tinggal dalam kekhawatiran, akhirnya kita mengerami kekhawatiran itu, mungkin aja kita bertelur kekhawatiran. artinya hidup kita penuh dengan khawatir, kemana-mana khawatir Yes, gitu. yes. Pernah nggak sih, Kak? Ya sekarang kita ngomong gini lah, kita ngomong manusiawinya. Yes. Pernah nggak sih saat Kakak, ya sekarang kan lagi masa PSBB nih, pemerintah mencanangkan PSBB gitu. Pernah nggak sih pas kalian keluar terbersit rasa khawatir itu? Maksudnya simple deh. Aduh, yang tadi sempat Kakak bilang, kalau gue deket sama dia, kira-kira gimana nih gue bisa jaga kesehatan nggak nih, atau nanti dia nularin gitu. Nah, kira-kira untuk triknya supaya nggak parno banget lah, kira-kira bagaimana ya, Kak? Jujur waktu awal-awal sekitar bulan Maret, bulan April, Mei lah tepatnya, bahwa kekhawatiran itu sangat kuat ketika saya harus keluar dari rumah. Karena saya itu sebagai manusianya, saya bicara bahwa ketika keluar rumah nanti kamu sehat, orang lain bagaimana. Tapi ya itu, ketika kita pada akhirnya kembali lagi percaya bahwa Yesus ada di kita dan melindungi kita, saya cuma melakukan yang bagian saya. Contohnya saya pakai masker, saya ini sekarang kita ada masker kok. Nih ada masker ya. Ya kan nggak enak aja kita syuting nggak pakai masker. Ya, jadi saya tetap pakai masker, saya tetap cuci tangan, saya tetap berusaha untuk jaga jarak. Nah, contohnya ketika yang paling ini ya, ketika kita ada di satu lift. Lift itu kan kapasitasnya hanya sedikit orang dan kecil. Jadi ketika kita berdekatan, sebisa mungkin kita gimana caranya supaya orang lain nyaman, kita nyaman. Tetap bernafas dong ya. Tetap bernafas. Tapi akhirnya kita semua pada balik badan. Jadi Balik semua badan, arahnya membelakangi. jadi semuanya arahnya tuh ke apa sih? Ke tembok-temboknya, dinding-dindingnya. Ke dinding-dindingnya gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ketika saya perkatakan bahwa ketika saya keluar rumah bahwa saya akan baik-baik saja, tapi itu tetap kita mematuhi peraturannya pemerintah. Oke. Nah, Kak, untuk Kak Okta, kira-kira bagaimana kita membangun hubungan kita di tengah-tengah pandemik ini, membangun hubungan kita dengan Tuhan pastinya. Kira, sekali lagi,
kekhawatiran sering datang gitu. Walaupun kita udah tentuin nggak bohong dong, sebagai manusia kita tetap yang tadi kita berpijak, kekhawatiran tetap ada gitu. Tapi kira-kira bagaimana sih kita membangun hubungan kita dengan Tuhan? Kalau untuk Kak Okta, yang contohnya kayak kemarin kita kan keluar, pulang itu langsung saya masuk kamar mandi. Yang pertama saya buat itu karena kita pergi ke banyak orang yang tadi malam itu, saya langsung masuk kamar mandi, saya buka lah semua. Sudah, saya langsung siram-siram, jadi langsung masuk di kamar mandi, langsung ambil handuk. Ya udah, bajunya aku udah nggak masukin ke kamar kan. Kemudian aku doa, Tuhan, aku kebaskan semua apa yang saya bawa dari luar, segala apapun juga Tuhan, saya tolak itu dalam nama Tuhan Yesus. Udah gitu saya doa, kemudian juga subuh saya perkatakan lagi, saya sehat, saya kuat, saya cantik, saya smart, saya semuanya Tuhan yang berasal daripada Engkau saya terima. Yang bukan berasal dari Tuhan saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jadi masa pandemik ini atau masa COVID-19 ini bukan halangan bagi kita untuk membangun hubungan kita sama Tuhan ya? Jangan dong. Kita kita mempererat hubungan kita bangun keintiman kita dengan Tuhan lewat doa, lewat penyembahan, lewat apapun juga yang ada di sekitar kita. Entah kita ketika dengan orang lain, tetap kita dalam nama Tuhan Yesus, saya akan baik-baik saja. Dalam nama Tuhan Yesus, saya akan melewati ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya bisa. Okta bisa. Udah gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Ini pertanyaan terakhir. Sekali lagi, saat PSBB kita diminta untuk menjaga jarak, dan ada juga yang stay at home gitu, nggak boleh keluar-keluar gitu. Keluar-keluar cuma hal-hal yang penting. Nah, sekali lagi, dan kita adalah makhluk sosial. Bagaimana terkadang orang nggak bisa untuk nggak bertemu satu dengan yang lain gitu. Biasanya di masa-masa ini ada kesendirian nih, loneliness gitu, yang merasa sendiri. Kira-kira bagaimana sih ngatasin kesendirian itu atau kesepian itu, Kanita? Sebelumnya saya mau bagiin buat sahabat muda di rumah bahwa masa-masa pandemik yang tadi Kak Citra bilang, bahwa itu bukan saja membuat kita tidak bisa beraktivitas normal, sekolah, kuliah, atau bekerja. Tapi justru diamnya kita di rumah rupanya punya dampak yang lain, yang sebetulnya kita nggak duga sebelumnya. Karena ketika kita harus diam di rumah, mungkin untuk 1, 2, 3 hari kita masih normal, masih bisa mengatasi. Tapi kalau sampai seperti ini, kita sudah berapa bulan, mungkin sudah hampir mau 5 bulan, ternyata dampaknya ke semua orang itu nggak sama. Saya dengar beberapa teman yang akhirnya boleh dibilang dia ada dalam depresi tingkat tinggi karena merasa, tadi seperti Kak Citra bilang, dia merasa kesepian tingkat tinggi, dia merasa dia sendiri, merasa nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya jadinya benar-benar depresi, sehingga dia merasa bahwa gua ngapain di hidup ini, mau ngapain lagi, seperti itu. Dan ternyata bukan teman-teman sahabat muda di Indonesia, saya dapat kabar beberapa teman di beberapa negara, saudara-saudara mereka yang usianya sangat muda, mungkin kurang lebih ya kayak usia muda kayak saya dengan Kak Okta gitu ya. Kita di sini adalah muka kita adalah awet muda, tapi umur kita tetap awet tua ya. Ya, jadi itu mereka lebih parahnya, mereka sampai tingkat mereka membunuh diri mereka sendiri. Ya, saking merasa depresi dan kesepian dengan situasi yang tidak rasanya belum berakhir, entah kapan berakhirnya. Nah, saya mau bagiin buat sahabat muda, termasuk kita semua, bahwa itu kita kembali kepada Tuhan Yesus. Ketika kita kembali kepada firman-Nya, memang kesannya kakak-kakak ini kayaknya gampang banget ngomongin lagi-lagi ke firman, lagi-lagi tentang Tuhan, lagi-lagi sih. Cuma saya mau katakan sebagai kakak buat kalian semua, satu yang saya mau bilang, bahwa apapun kondisinya, ketika saya dan kami tetap memegang Yesus, masa depan kita, hari depan kita itu selalu penuh harapan. Sehingga tidak ada lagi kesepian, tidak ada lagi kita merasa lonely deep ya, atau deep lonely dan sebagainya, itu tidak ada lagi. Karena apa? Kita sibuk, kita berdoa, kita menyembah Tuhan di dalam kesendirian kita. Bahkan ketika kita mulai melakukan hubungan kita yang terus kita aktifkan bersama Tuhan, percaya deh, yang ada sukacita memenuhi hati sahabat-sahabat semua. Amin. Dan atau Kak Okta ada tambahan untuk itu? Ya, kembali ke firman Tuhan aja. Janganlah kamu khawatir, nyatakanlah semua itu
dalam Doa. dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan Yes. permohonan dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera dari Tuhan itu yang akan membungkus hari-hari kita. Yes. So, untuk yang tadi, yang terakhir, saya mau nambahin adalah gini. Ternyata dalam kondisi ini kita disadarkan bahwa Betul. di luar Tuhan kita nggak ada apa-apanya ya. Yep, Betul. Gitu. Betul, Dan betul, ternyata betul. saat kita merasa sendiri, Yang ada depresi. betul depresi Kalau dan tidak dengan Tuhan akan deep depresi, Depresi. deep lonely, Deep jadi lonely. broken angel lonely. Oke. Jadi akhirnya kita menyadari bahwa apapun yang kita punya tanpa Tuhan ternyata Yes. nggak ada apa-apanya. Yes. Oke. Untuk menutup, nanti setiap Kak Okta, setiap Kak Okta lagi, Kak Okta cuma satu, Kak Okta, Kanita dan saya, kita akan memberikan satu statement, yaitu masing-masing satu untuk sahabat muda di rumah ya, gitu. Oke. Statement apapun statement itu yang menguatkan sahabat-sahabat muda. Yes. Oke, dari siapa nih? Kak Okta, statement Kak Okta. Kalau untuk Kak Okta, kembali lagi, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Itu, tetap semangat mencari Tuhan, cari Tuhan, temukan Tuhan, dan rasakan Tuhan bekerja luar biasa Haleluya. dalam hidup kita, mengubahkan kita. Kanita. Semangat. Tetap selama-lamanya, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Yes. maka semua akan Yes. ditambahkan kepadamu. Percaya, ini bukan omong kosong, tapi Yes. ini nyata dan nyata. Teman-teman sahabat muda, praktekan, maka teman-teman akan melihat hasilnya yang luar biasa dari ayat ini. Yes. Kalau dari gua adalah pandemik bukan batasan kita untuk berbuat baik, bukan Yes. batasan kita untuk kita punya hubungan sama Tuhan, tetapi masa pandemik ini adalah di mana kita duduk diam di hadirat Tuhan dan kita menyatakan betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup kita untuk orang lain, Yes. bukan untuk kita saja, tetapi juga untuk Yes. orang lain. Untuk itu, teman-teman, jangan nyerah, jangan putus asa. Tuhan tetap baik buat kamu, buat kita semua, dan buat sekeliling kita. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Shalom.